Assalamualaikum. Habis video Hallmarks of Aging, cocok nih sekarang kita bahas telomere attrition atau penipisan telomer yang merupakan salah satu penanda penuaan. Yuk Pertama, mesti tahu telomer itu apa. Maaf nih, kali ini rada ilmiah, tapi ini ilmiahnya kelas biologi SMP sih sebenarnya, kelas 1. Jadi ya, tubuh kita ini dibangun dari sekumpulan sel, miliaran, triliunan. Jenisnya juga macam-macam, beda-beda. Tapi banyak juga yang sama sih. Sel rambut gitu, yang satu dengan yang lain itu sama ya kan. Tapi yang nggak tahu sih kalau rambut yang di kaki sama yang di ketek ketutnya sama apa enggak, silakan aja dicicipi sendiri. Iseng banget. Sampai mana ini tadi? Soal sel ya, itu di dalamnya ada unsur-unsurnya, dan salah satu unsurnya disebut nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus ada cetak birunya tubuh kita, informasi genetik yang disebut genom. Untuk manusia, genomnya ini terdiri dari 23 set kromosom. Dalam setiap kromosom itu ada sepasang untaian DNA, dan rantai DNA ini terdiri dari ribuan genes. Kayaknya gitulah kira-kira, sekedar pengulangan dari pelajaran biologi SMP. Nah, biolog tahun 30-an ada yang penasaran tuh, kok ini 23 kromosom misah ya, nggak saling nyatu aja gitu. Setelah diteliti, kemudian ditemukan kenapa nggak nyatu, karena di tiap-tiap kromosom itu ujungnya ada sentinel atau sil pelindungnya, yang terus dikenal dunia sebagai telomer. Itulah telomer. Makin diteliti, kemudian dipahami bahwa seiring usia, telomer ini makin memendek atau menipis. Kalau yang cepat tua, memendeknya cepat. Kalau yang awet muda, memendeknya lambat. Jadi, telomer ini bisa jadi penanda umur biologis. Tapi ya, karena saking kecilnya, lebih kecil dari anak semut, nelitinya rada susah ini. Bertahun-tahun, detailnya itu masih merupakan misteri. Misteri Gunung Merapi. Kok minggu cerita mak lampir, sorry. Jadi ya, telomer ini pelindungnya ujung kromosom atau DNA cetak biru genetik kita. Kucing juga ada sih telomernya. Pokoknya makhluk kayak gitulah yang ada kumisnya. Nggak mesti ada kumisnya juga nih. Sel kita itu dinamis, bukan kayak tetangga kalian. Dari dulu Kang Cecep aja nggak pindah-pindah. Kalau sel-sel tubuh kita itu ganti-ganti. Sel yang usur menua terus mati. Tapi ada juga sel yang bagus itu bertumbuh kembang menggantikan sel mati tadi, yaitu dengan cara membelah diri, bukan belah duren. Nah, penipisan telomer itu terjadi seiring belah diri tadi itu. Kalau telomer menipis, sampai tipis benar di batas tertentu, selnya terus jadi mandek, tidak mau membelah diri lagi. Terus dia jadi sel tua, peot, atau senescent cell yang sering kita omongin. Kalau senescent ini makin banyak, kita makin tuir, makin usur, sampai kemudian ya udah, wassalam. Karunia Allah ini sebenarnya, telomer kelewat tipis, itu bikin kestabilan genetik kita goyah. Nah terus, kalau dia masih aja aktif membelah diri, berpotensi jadi sel kanker. Sehingga bisa juga dibilang bahwa sel-sel menjadi tuir, jadi senescent cell itu salah satu mekanisme meredam kanker. Cuma dulu ya, dianggap oleh para pakar, penuaan akibat penipisan telomer itu tidak bisa dicegah, tidak bisa dipulihkan, cuma bisa diperlambat saja kalau belum ketelanjuran. Tapi namanya pakar macam-macam kan ya, belakangan terus ada yang penasaran. Kayak judul lagu dangdut sih kalau penasaran ini. Gimana sih cara memperlambat penipisan telomer? Nah, gitu penasarannya. Buah dari penasaran ini, kemudian terkuaklah misteri terkait telomer ini. Sekitar tahun 2009, Dr. Elizabeth Blackburn, kelahiran Tasmania, Australia, kemudian memenangkan Nobel berkat penelitiannya soal telomer. Bertiga sih menangnya, bersama Dr. Carol Grader dan Dr. Jack Szostak. Semoga ini saya ranginnya nggak salah ya. Kalau salah ya mohon maaf, kalau mau dikoreksi juga boleh. Jadi, menurut penelitian yang menang Nobel itu, telomer tidak cuma bisa memendek, dia juga bisa memanjang lagi, atau bisa juga stabil segitu-gitu aja. Faktor penentunya itu ada enzim, namanya telomerase. Berkat enzim telomerase ini, hewan laut yang diteliti oleh Dr. Blackburn, membelah diri berapa kali pun telomernya segitu-gitu aja. Tidak memendek, jadi muda terus, tidak pernah tua. Ya, tapi begitu telomerase-nya disedot, makin cepat menipis tuh telomernya. Terus jadi makin tua, terus jadi cepat mati. Uniknya lagi, begitu diinjeksi telomerase, yang sudah pendek telomernya, pembelahan berikutnya bisa memanjang lagi. Terus bisa relatif balik muda bugar lagi. Apakah manusia kayak gitu juga? Mereka makin penasaran, dan ternyata idem. Orang-orang seumuran gitu ya, yang awet muda, awet sehat, telomernya ternyata rata-rata masih panjang. Dan banyak telomerase-nya. Sedangkan yang cepat tuir, telomernya rata-rata lebih pendek, dan ternyata telomerase-nya
lebih sedikit. Berarti ini membuka cakrawala baru. Tinggal digerojok aja dengan enzim telomeres banyak-banyak, aki-aki ini bisa balik muda lagi nih. Mungkin ada yang mikir gitu. Ternyata ya tentu saja tidak semudah itu. Ini ilmu dan racikannya yang tepat belum ketemu. Jadi kalau tikus lab main dijebret infusan enzim telomeres begitu, ternyata apa? Malah jadi pada kena kanker rame-rame. Ngeri banget kan ya? Kalau curut sebenarnya nggak terlalu ngeri sih, tapi ini ngeri kalau diaplikasikan pada manusia gitu deh. Para peneliti telomer sekarang terus menyarankan untuk mengusahakan pemunculan enzim telomeres di tubuh kita dengan cara-cara alami saja. Idealnya tuh ya, senescent sel yang hidup segan mati tak mau digerus habis-habisan dulu dengan autofagi atau apa, lalu sel-sel pengganti yang baru ditumbuhkan di lingkungan kondusif yang kelimpahan enzim telomeres, sehingga sel-sel pengganti yang bermunculan lebih bugar belia, telomernya lebih menebal memanjang lagi, terus dan terus, sehingga orangnya awet muda, jauh dari penyakit degeneratif. Gitu deh logika teorinya. Mudah-mudahan pada paham nih. Kalau nggak paham ya wis. Pokoknya inti kesimpulannya gini. Kalau telomer kromosom sel-sel kita itu rata-rata relatif lebih panjang dari handai tolan seumuran, berarti kita awet muda. Kalau lebih pendek tipis, kita cepat tua. Gitu deh. Kalau pengen yang lebih ilmiah lagi, silahkan cari sendiri. Pokoknya kita di sini sudah nemu kata-kata kuncinya. Telomer attrition, sama enzim telomeris. Ngomong-ngomong, gimana sih caranya supaya telomer kita awet? Penelitian ke arah sana masih jalan terus, tapi dari Dr. Blackburn dan kawan-kawan ada beberapa hints serta saran-saran. Pertama itu ya, stop ngerokok. Cerutu juga jangan, lisong juga jangan, atau nggak cuma rokok lah. Pokoknya aspan-aspan toksik model kayak gitu, hindarilah. Keduanya, kecukupan tidur. Ini juga menjaga dari pemendekan telomer. Kalau kualitas tidur jos, bahkan bisa manjangin telomer, karena enzim telomeresnya jadi lebih melimpah. Ketiga, mesti senantiasa aktif. Ini juga idem sama kecukupan tidur tadi, cukup aktif, cukup terpapar matahari, dan seterusnya gitu deh. Aktifnya ini bisa berupa olahraga, bisa juga kerja fisik dalam bentuk lainnya. Keempat, berat badan juga itu mesti dijaga dekat ke rentang ideal. Kalau obesitas, overweight, itu mempercepat penipisan telomer. Demikian juga kalau underweight yang keterlaluan. Kelima, tata diet harus diatur. Kalau kelewat sering makan, kelewat banyak asupan gula karbo, fruktosa alkohol, processed food, ini juga merusak telomer. Apalagi kalau terus gula darah menungkik, lemak darah juga abnormal keterlaluan, nggak kejaga. Makin merusak lagi. Di ekstrim lain, kalau puasa fasting kelasnya sampai gizi buruk atau stres berat, itu juga merusak telomer. Keenamnya, makanan atau suplemen tertentu itu juga bisa jagain telomer. Belum sahih penelitiannya, tapi beberapa yang sering disebut antara lain vitamin C, polifenol, antosiamin, paprika merah, selada, dark coklat, beri tertentu, kayak gitu deh. Ketujuh, pengelolaan stres yang tepat ini juga penting. Dan ini terkait dengan pengelolaan pikiran. Stres itu bisa nggak apa-apa, bahkan bisa bagus kalau disikapi dengan tepat. Contoh nih ya, sama-sama laris kenceng-kencengnya, banjir adrenalin buat si kancil yang bernama Eis, ini stres berat yang negatif. Tapi buat singa yang nguber dia, yang namanya Paimin, ini stres positif. Lah, maka jadilah singa itu. Walah, min. Wong singa kok namanya Paimin. Kalau Paijo aja masih mending. Atau contoh lain, sama-sama amsyong investasi bodong, Cak Kirun sama Haji Udin itu beda. Cak Kirun meraung-raung, sementara Haji Udin nggak dendam, dia cuma innalillahi dan istighfar. Akibatnya, Cak Kirun terus jadi sakit-sakitan, cepat tua, tapi Haji Udin beda. Belum sempat tua, dia jatuh dari ojek terus meninggal dunia. Walah, salah sih ini ilustrasinya. Pokoknya gitu deh. Udah dulu ya, terima kasih.